Master karate Jepang kena tonjok pesilat Kopassus. Baru satu jurus sudah tumbang. Kisah melegenda ini kerap jadi pembicaraan. Kehebatan sosok Haji Umar pelatih bela diri Kopassus telah begitu melegenda. Sosok ahli ilmu kanuragan di Colt baret merah Kopassus ini, kemampuan bela dirinya tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan master karate asal Jepang yang didatangkan untuk melatih bela diri anggota Kopassus dibuatnya tak berdaya. Bela diri merupakan keahlian tentara nasional Indonesia dari tentara negara lain. Bila Jepang punya karate dan taekwondo, Indonesia memiliki ilmu bela diri silat yang selalu dilatih kepada anggota TNI. Wajar saja dalam beberapa kompetisi bela diri, TNI selalu menyabet beberapa penghargaan. Bahkan sebuah kisah nyata yang selalu disiarkan ini menunjukkan kekuatan bela diri TNI dari bela diri yang lain. Walau kekuatan TNI masih saja diremehkan gara teknologi militernya masih tak semaju negara lain. Tapi bukan satu dua, sudah banyak cerita bagaimana prajurit TNI berhasil melibas lawan hingga menggertakkan mental musuh. Mulai dari mengusir kapal perang Malaysia hingga cerita heroik prajurit yang ditembak malah mampu menghabisi 83 musuh. Bak siluman, prajurit Kopaska ini sendirian bentak ABK kapal perang Malaysia, komandan pun ciut. Kisah Pratu Suparlan, prajurit Kopassus ditembak musuh peluru bersarang tapi masih mampu habisi 83 lawan. Kisah tentang sepak terjang komando pasukan khusus atau Kopassus dalam medan pertempuran tak akan pernah ada habis-habisnya dan aksi mereka selalu menuai decak kagum. Mulai dari latihan yang sangat keras dan bahaya sampai operasi militer dengan misi sulit di gunung, di hutan, laut bahkan bandara sudah pernah dilakoni oleh Kopassus atau pasukan elit ini. Tapi meskipun kenyang bertarung, Kopassus nampaknya tak pernah puas dengan kemampuan yang mereka miliki sehingga mendorong mereka untuk terus berlatih dan berlatih. Dilansir dari cerita prajurit, ada peristiwa yang cukup unik pada tahun 1960-an yang pada saat itu Kopassus masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD dengan Komandan Kolonel Sarwibowo memutuskan untuk memanggil pelatih master karate untuk melatih prajurit RPKAD. Pelatih karate ini bukanlah orang yang sembarangan, mengingat beliau sudah mendapat lisensi sebagai master karate. Tak berselang lama, latihan karate pun digelar untuk meningkatkan kemampuan bela diri prajurit RPKAD. Hal yang menarik terjadi pada saat sesi sparring atau latihan tanding antara guru karate melawan salah seorang prajurit RPKAD. RPKAD pada saat itu diwakili oleh Haji Umar yang terkenal sebagai pendekar silat serta mampu memainkan 4 golok sekaligus dan memutarnya seperti baling-baling. Keduanya pun bersiap sebelum melakukan sparring. Pertarungan pun dimulai. Para prajurit yang ikut berlatih nampak antusias dan penasaran tentang pihak manakah yang akhirnya akan menjadi pemenang. Namun hal yang sangat sungguh tak terduga, ketika baru mengeluarkan beberapa jurus saja, Haji Umar sudah sukses menyikat pelatih karate tersebut hingga tersungkur dan KO. Sontak saja kawan-kawannya langsung riuh dan tertawa terbahak-bahak menyaksikan pertarungan tersebut. Namun demi menghormati, guru karate tersebut tetap mengajar sesuai dengan tujuan awalnya yang diminta ke Indonesia. Namun yang dilatih tentu saja bukan prajurit RPKAD, melainkan para remaja dan anak-anak tentara yang ada di sekitar asrama Cijantung. Master karate Jepang kena tonjok pesilat Kopassus. Baru satu jurus sudah tumbang. Kisah melegenda ini kerap jadi pembicaraan. Kehebatan sosok Haji Umar pelatih bela diri Kopassus telah begitu melegenda. Sosok ahli ilmu kanuragan di Colt baret merah Kopassus ini, kemampuan bela dirinya tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan master karate asal Jepang yang didatangkan untuk melatih bela diri anggota Kopassus dibuatnya tak berdaya. Bela diri merupakan keahlian tentara nasional Indonesia dari tentara negara lain.
Bila Jepang punya karate dan taekwondo, Indonesia memiliki ilmu bela diri silat yang selalu dilatih kepada anggota TNI. Wajar saja dalam beberapa kompetisi bela diri, TNI selalu menyabet beberapa penghargaan. Bahkan sebuah kisah nyata yang selalu disiarkan ini menunjukkan kekuatan bela diri TNI dari bela diri yang lain. Walau kekuatan TNI masih saja diremehkan gara teknologi militernya masih tak semaju negara lain. Tapi bukan satu dua, sudah banyak cerita bagaimana prajurit TNI berhasil melibas lawan hingga menggertakkan mental musuh. Mulai dari mengusir kapal perang Malaysia hingga cerita heroik prajurit yang ditembak malah mampu menghabisi 83 musuh. Bak siluman, prajurit Kopaska ini sendirian bentak ABK kapal perang Malaysia, komandan pun ciut. Kisah Pratu Suparlan, prajurit Kopassus ditembak musuh peluru bersarang tapi masih mampu habisi 83 lawan. Kisah tentang sepak terjang Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dalam medan pertempuran takkan pernah ada habis-habisnya dan aksi mereka selalu menuai decak kagum. Mulai dari latihan yang sangat keras dan bahaya sampai operasi militer dengan misi sulit di gunung, di hutan, laut, bahkan bandara sudah pernah dilakoni oleh Kopassus atau pasukan elit ini. Tapi meskipun kenyang bertarung, Kopassus nampaknya tak pernah puas dengan kemampuan yang mereka miliki sehingga mendorong mereka untuk terus berlatih dan berlatih. Dilansir dari cerita prajurit, ada peristiwa yang cukup unik pada tahun 1960-an yang pada saat itu Kopassus masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD dengan Komandan Kolonel Sarwibowo memutuskan untuk memanggil pelatih master karate untuk melatih prajurit RPKAD. Pelatih karate ini bukanlah orang yang sembarangan, mengingat beliau sudah mendapat lisensi sebagai master karate. Tak berselang lama, latihan karate pun digelar untuk meningkatkan kemampuan bela diri prajurit RPKAD. Hal yang menarik terjadi pada saat sesi sparring atau latihan tanding antara guru karate melawan salah seorang prajurit RPKAD. RPKAD pada saat itu diwakili oleh Haji Umar yang terkenal sebagai pendekar silat serta mampu memainkan 4 golok sekaligus dan memutarnya seperti baling-baling. Keduanya pun bersiap sebelum melakukan sparring. Pertarungan pun dimulai. Para prajurit yang ikut berlatih nampak antusias dan penasaran tentang pihak manakah yang akhirnya akan menjadi pemenang. Namun hal yang sangat sungguh tak terduga, ketika baru mengeluarkan beberapa jurus saja, Haji Umar sudah sukses menyikat pelatih karate tersebut hingga tersungkur dan KO. Sontak saja kawan-kawannya langsung riuh dan tertawa terbahak-bahak menyaksikan pertarungan tersebut. Namun demi menghormati, guru karate tersebut tetap mengajar sesuai dengan tujuan awalnya yang diminta ke Indonesia. Namun yang dilatih tentu saja bukan prajurit RPKAD, melainkan para remaja dan anak-anak tentara yang ada di sekitar asrama Cijantung. Atau latihan tanding antara guru karate melawan salah seorang prajurit RPKAD. RPKAD pada saat itu diwakili oleh Haji Umar yang terkenal sebagai pendekar silat serta mampu memainkan 4 golok sekaligus dan memutarnya seperti baling-baling. Keduanya pun bersiap sebelum melakukan sparring. Pertarungan pun dimulai. Para prajurit yang ikut berlatih nampak antusias dan penasaran tentang pihak manakah yang akhirnya akan menjadi pemenang. Namun hal yang sangat sungguh tak terduga, ketika baru mengeluarkan beberapa jurus saja, Haji Umar sudah sukses menyikat pelatih karate tersebut hingga tersungkur dan KO. Sontak saja kawan-kawannya langsung riuh dan tertawa terbahak-bahak menyaksikan pertarungan tersebut. Namun demi menghormati, guru karate tersebut tetap mengajar sesuai dengan tujuan awalnya yang diminta ke Indonesia. Namun yang dilatih tentu saja bukan prajurit RPKAD, melainkan para remaja dan anak-anak tentara yang ada di sekitar asrama Cijantung.